kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, bagi orang yang percaya kepada Kristus, masuk dalam kehidupan yang kekal itu merupakan karunia. Pemberian cuma-cuma dari Allah. Ia memberikan kehidupan kekal secara gratis ya, kepada orang yang percaya kepadanya. Allah mengaruniakan kehidupan kekal dan untuk menerima kehidupan yang kekal itu orang memerlukan iman. Nah, dalam sebuah perumpamaan tentang kerajaan surga yang disampaikan dalam Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16, Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana kerajaan Allah itu diberikan secara cuma-cuma karena kemurahan hati Allah. Nah, kita lihat dulu, saudara-saudara, perumpamaan tentang orang-orang upahan yang bekerja di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula. Dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan hal yang sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah, saudara-saudara, ini
perumpamaan tentang orang-orang upahan yang bekerja di kebun anggur. Nah, dalam perumpamaan ini kita melihat ada 3 kelompok orang yang datang ke kebun anggur. Kelompok yang pertama itu yang masuk ke kebun anggur pagi-pagi benar. Dengan mereka, tuan pemilik kebun anggur itu mengadakan kesepakatan ya. Isinya, kamu bekerja 1 hari dan aku akan memberikan kepadamu upah 1 dinar. Kemudian kelompok yang kedua, itu yang masuk ke kebun anggur jam 9, jam 12, dan jam 3. Kepada mereka, tuan pemilik kebun anggur menyampaikan janji. Kamu pergi ke kebun anggurku dan aku akan memberikan yang pantas kepadamu. Kemudian kelompok yang ketiga, ini yang masuk ke kebun jam 5 sore. Perhatikan, tidak ada kesepakatan, tidak ada janji. Tuan pemilik kebun anggur itu hanya mengatakan, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Nah, kemudian sekarang kita perhatikan senja hari, waktu pembagian upah. Mereka disuruh mengantri untuk menerima upah. Dan yang diminta untuk menerima upah duluan, itu adalah mereka yang masuk ke kebun anggur paling akhir. Kelompok ketiga yang masuk jam 5 sore. Nah, mereka ini menerima 1 dinar. Nah, kemudian ketika melihat orang-orang yang masuk kebun jam 5 sore terima 1 dinar, orang-orang yang masuk ke kebun anggur jam 6 pagi itu ya, itu berpikir yang masuk kebun jam 5 sore saja dapat 1 dinar. Nah, kita yang kerja dari pagi pasti akan menerima jauh lebih banyak. Tetapi ternyata tidak. Mereka yang masuk kebun jam 6 pagi, pagi-pagi benar itu ya, itu hanya mendapatkan 1 dinar juga. Nah, kemudian mereka ini mengajukan protes kepada pemilik kebun anggur. Menurut mereka, pemilik kebun anggur sudah berlaku tidak adil kepada mereka. Bagaimana mungkin yang bekerja hanya 1 jam mendapatkan upah yang sama dengan mereka yang bekerja sepanjang hari? Nah, menanggapi keberatan mereka, pemilik kebun anggur menyampaikan 2 hal kepada mereka ya. Yang pertama, pemilik kebun anggur itu mengatakan bahwa ia tidak berlaku tidak adil. Kenapa? Karena ia bertindak sesuai dengan kesepakatan. Ingat, pagi tadi pemilik kebun anggur sudah mengambil kesepakatan bersama dengan mereka. Kamu bekerja 1 hari, aku akan memberikan kamu 1 dinar. Adil kan? Sesuai dengan kesepakatan ini. Nah, kemudian yang kedua, pemilik kebun anggur sekarang malah menuduh mereka sebagai orang yang iri hati kepada mereka yang masuk kebun jam 5 sore. Pemilik kebun anggur itu memang bisa dikatakan berlaku tidak adil kepada yang masuk jam 5 sore. Harusnya mereka kalau kita berpikir tentang pemberian upah, mereka menerima kurang dari 1 dinar. Tetapi ini tidak adil. Mereka malah menerima 1 dinar. Benar bahwa
mereka yang masuk ke kebun jam 5 sore tidak mendapatkan perlakuan yang adil. Apa yang mereka dapatkan? Mereka mendapatkan kemurahan hati dari pemilik kebun anggur. 1 dinar yang mereka terima itu bukan upah dari pekerjaan mereka. Karena 1 dinar itu tidak layak, tidak sebanding dengan pekerjaan mereka yang cuma 1 jam. Sekali lagi, ya, pemilik kebun anggur berlaku murah hati kepada mereka yang masuk ke kebun jam 5 sore. Saudara-saudara, ingat kembali ya, ini perumpamaan tentang kerajaan surga. Bukan pedoman pemberian upah. Lalu, apa maksud dari perumpamaan ini? Kita lihat satu-satu ya. Ada uang 1 dinar, kemudian ada orang-orang yang masuk ke kebun jam 6 pagi, dan ada yang masuk ke kebun jam 5 sore. Nah, uang 1 dinar itu mengumpamakan kerajaan surga atau kehidupan kekal. Nah, kemudian orang yang bekerja dari pagi itu mengumpamakan orang muda yang kaya yang diceritakan dalam perikop sebelumnya dan mengumpamakan orang Yahudi. Bagaimana ini bisa dipahami? Seperti orang yang datang ke kebun anggur pagi hari itu, orang Yahudi bekerja keras ya untuk melakukan hukum Taurat. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka harus bekerja keras, mentaati hukum Taurat sedetail-detailnya semata-mata untuk mendapatkan kehidupan kekal. Ini berarti bagi mereka kehidupan kekal itu adalah upah dari kerja keras mereka. Nah, orang yang masuk ke kebun anggur jam 5 sore itu mengumpamakan para pengikut Yesus. Seperti orang yang masuk ke kebun jam 5 sore tidak bekerja keras ya, tetapi menerima 1 dinar, begitu juga para pengikut Yesus tidak bekerja keras untuk menaati hukum Taurat untuk mendapatkan kerajaan surga. Uang 1 dinar itu mereka dapatkan bukan sebagai upah, melainkan mereka terima sebagai bentuk kemurahan hati pemilik kebun. Nah, demikian juga bagi para pengikut Yesus, kerajaan surga, kerajaan Allah atau kehidupan kekal itu diterima oleh para pengikut Yesus karena Allah bermurah hati. Kerajaan surga itu diberikan kepada manusia semata-mata karena Allah bermurah hati kepada mereka. Jadi, untuk orang Yahudi, ya, sekali lagi, kerajaan surga itu adalah upah dari pekerjaan mereka menaati hukum Taurat. Tetapi untuk orang yang percaya kepada Yesus, kerajaan surga itu adalah karunia yang diberikan karena Allah bermurah hati. Nah, sekarang begini. Untuk memperoleh kehidupan kekal, Allah menghendaki supaya orang percaya kepada anaknya yang diutus untuk menyelamatkan manusia. Perhatikan kata percaya. Apa maksudnya? Kenapa kita harus memperhatikan kata ini? Kepercayaan itu bukan soal ucapan. Benar bahwa orang percaya itu mengungkapkan kepercayaannya dengan kata-kata. Tetapi itu baru ucapan percaya. Rasul Yakobus itu mengatakan begini, bahwa iman tanpa perbuatan itu mati.
Iman yang tidak diungkapkan dalam perbuatan itu tidak ada nilainya, tidak ada perannya untuk keselamatan manusia. Rasul Yakobus mengatakan begini, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara-saudara, iman yang tidak terwujud dalam perbuatan itu seperti seorang yang menyampaikan nasihat tentang perlunya makanan, perlunya pakaian kepada orang yang berkekurangan, tetapi tidak mau memberikan makanan atau pakaian kepada mereka. Kalau orang kelaparan, orang kedinginan hanya diberi nasihat, apa yang akan terjadi? Mereka akan tetap kedinginan, mereka akan tetap kelaparan, dan nasihat itu tidak ada gunanya. Rasul Yakobus lebih lanjut mengatakan begini, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai orang-orang yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Nah, dalam ayat-ayat ini Rasul Yakobus mau mengatakan demikian. Iman yang tidak diwujudkan dalam perbuatan adalah iman yang kosong, tidak ada gunanya. Kalau cuma menerima kebenaran bahwa hanya ada satu Allah, ingat, setan pun juga percaya dan menerima hal itu. Tetapi apa bedanya orang beriman dengan setan? Setan tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi orang beriman, ya, dia tidak hanya menerima kebenaran tentang Allah, tetapi juga melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Akhirnya Rasul Yakobus mengatakan begini, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu yang dikatakan oleh Rasul Yakobus. Dan sekarang kita mencoba melihat bagaimana iman itu terwujud di dalam perbuatan. Sekali lagi, kalau tidak ada wujudnya, iman itu tidak ada gunanya. Nah, sekarang begini. Yesus mengatakan bahwa dia adalah jalan, ya, yang membawa manusia masuk ke dalam hidup yang kekal. Percaya itu berarti dengan pikirannya orang menerima hal itu sebagai kebenaran. Maksudnya benar. Yesus adalah jalan yang mengantar orang masuk ke dalam hidup yang kekal. Tetapi percaya itu tidak hanya berarti aku percaya bahwa Yesus adalah jalan menuju kehidupan yang kekal. Kepercayaan yang seperti ini tidak akan pernah membawa orang
sampai kepada hidup yang kekal. Lalu bagaimana seharusnya? Kepercayaan yang seperti ini harus diwujudkan dalam perbuatan. Jadi setelah menerima sebagai kebenaran bahwa Yesus adalah jalan, maka orang harus mewujudkan kepercayaan itu dengan perbuatan. Kalau orang percaya menerima bahwa Yesus adalah jalan, maka yang harus ia lakukan adalah berjalan di jalan Yesus. Bagaimana itu dilakukan? Dengan melakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Nah sekarang, bagaimana orang beriman itu harus percaya kepada Yesus? Jadi yang pertama, dia menerima kebenaran tentang Allah yang mengasihi manusia, bahwa Yesus mewujudkan kasih Allah kepada manusia. Yang kedua, melakukan apa yang dikehendaki oleh Kristus. Tetapi apa yang dikehendaki oleh Kristus? Ada 3 hal utama yang perlu mendapat perhatian dan harus dilakukan sebagai perwujudan iman. Yang pertama, mengasihi sesama. Karena dalam diri sesama itu Kristus yang mengasihi dia hadir. Dengan kata lain, orang yang percaya kepada Kristus itu mengasihi Kristus yang hadir dalam diri sesama. Dan kemudian hal yang kedua, tindakan yang mewujudkan iman itu adalah melawan kecenderungan kepada dosa. Perlawanan kepada kecenderungan kepada dosa ini merupakan bentuk perbuatan yang konkret ya, untuk mewujudkan kepercayaan bahwa Yesus datang ke dunia untuk membebaskan manusia dari kekuasaan dosa. Lalu hal yang ketiga yang harus dilakukan sebagai perwujudan iman itu adalah membina relasi dengan Tuhan. Dan ini yang kita sebut sebagai kehidupan doa. Membina relasi, meluangkan waktu untuk duduk bersama dengan Yesus, menikmati kebersamaan dengan Yesus, menyampaikan isi hati kepada Yesus, tetapi juga mendengarkan apa yang dikatakan, apa yang dikehendaki oleh Yesus. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk membimbing kita di jalan keselamatan.